Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu dan bapak-bapak? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Laila, pengajar mata pelajaran PPKN dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM atau asesmen kompetensi minimum yang pernah saya ikuti. Baiklah Ibu dan Bapak, kita mulai pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Apa sih latar belakang dari AKM itu? AKM dilatar belakangi dengan adanya hasil PISA yang membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Kemudian di sini ada Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD yang mencatat peringkat program for International Student Assessment atau PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional menjadi asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen asesmen nasional. Asesmen kompetensi minimum atau AKM mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, Ibu dan Bapak, kompetensi yang diukur dalam AKM itu apa? AKM akan mengukur literasi dan numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji yang pertama, keterampilan berpikir logis dan sistematis, kemudian keterampilan menalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, dan yang ketiganya keterampilan memilah serta mengolah informasi. Oke, kita lanjutkan ya Ibu dan Bapak ya. Kompetensi yang diukur dalam AKM. Komponennya apa saja sih? Komponen AKM literasi membaca ada konten, proses kognitif, dan konteks. Dalam konten, teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Kalau proses kognitif apa? Yaitu menemukan informasi, misalnya mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas sesuai
kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Sedangkan konteks secara personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kompetensi yang diukur dalam AKM. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Komponen AKM numerasi kita jabarkan ya, ada 3 proses di sini, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Konten yaitu bilangan meliputi representasi, sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri melalui mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan relasi dan fungsi, yaitu termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Nah, berikutnya yang kedua, proses kognitif. Pemahaman memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin, sedangkan penalarannya yaitu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Sedangkan konteks secara personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu dan budaya serta isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun yang futuristik. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Berikutnya adalah perbedaan UN dan AN. Apa sih perbedaannya? Ya, akan saya jelaskan ya Ibu dan Bapak. Berikut perbedaan ujian nasional dengan asesmen nasional. Kalau ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Awas nih Ibu Bapak, di akhir jenjang loh ya. Ujian nasional hanya diperuntukkan untuk SMP, SMA, dan SMK. Subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Model soal ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat periode tes 4 hari. Ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Nah, sekarang kalau asesmen nasional atau AN bagaimana? Yang pertama, asesmen nasional memotret input proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni dari SD, SMP, SMA dan SMK, atau kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan 11 SMA atau SMK. Jadi tidak di akhir jenjang, ya Ibu dan Bapak ya. Oke, kenapa harus AN atau asesmen nasional? Beberapa poin evaluasi berikut juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional atau AN. Yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa saja, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21 sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui
UN saja. Yang kedua, ujian nasional juga kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Yang ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan ujian nasional diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari UN menjadi AN merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh, Ibu dan Bapak. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan. Misalnya saja di satuan pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Nah, itu tujuan dan manfaat dari asesmen nasional. Sekarang kita lihat bentuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Bagaimana bentuk dan teknis pelaksanaannya? Nah, bentuk dan teknis pelaksanaan AN adalah sebagai berikut, Ibu dan Bapak, yaitu asesmen nasional itu akan meliputi asesmen kompetensi minimal atau AKM, kemudian ada survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, ini juga nanti akan mengimbas kepada asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membacanya ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kemudian untuk petunjuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan tergantung pada kemampuan siswa. Nah, seperti itu ya, Ibu dan Bapak. Oke, jadwal pelaksanaannya dari jenjang, kemudian hari pertama, hari kedua itu juga akan dibentuk seperti jadwal yang Ibu Bapak lihat di sini, yaitu SD atau MI dan paket A ya. Itu nanti tes literasi 75 menit hari pertama, survei karakternya 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk SMP dan MTS atau paket B atau WUSTA itu nanti tes literasinya 90 menit, tes numerasinya 90 menit. Dan untuk SMA atau SMK atau MA, survei karakternya 30 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Seperti itu perbedaannya ya. Oke. Berikut tahapan penguasaan kompetensi. Ada 4 tahapan penguasaan kompetensi, yaitu ada yang pertama perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan mahir.
kriteria perlu intervensi khusus, kebutuhannya sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Nanti struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula yang bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Kemudian cara formal dan informalnya, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Pendekatannya training atau pelatihan intensif. Sedangkan untuk dasar, kebutuhannya siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Struktur pembelajarannya, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompeten dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Cara formal atau informalnya mengandalkan program pelatihan yang lebih maju dan mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan soal. Pendekatannya coaching, kemudian untuk simulasi dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Nah, kalau yang kategori cakap gimana Ibu dan Bapak? Kebutuhannya itu lebih baik lagi. Siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Kemudian struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Cara formal informalnya, pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal, dalam hal ini konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Pendekatannya mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap. Diperlukan pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Kategori terakhir Ibu dan Bapak itu mahir. Nah, namanya juga mahir nih. Bagaimana kebutuhannya? Siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri dan unik serta berbeda dengan yang lain. Struktur pembelajarannya, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Cara formal atau informalnya, bagi siswa tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Pendekatannya, pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan belajar melalui inovasi dan proses pembelajar. Penemuan menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Jadi Ibu Bapak, kalau misalkan untuk yang terakhir, yang konsep mahir, ini biasanya anak sudah akan mempunyai feeling yang lebih baik dibandingkan rata-rata temannya, keterampilan temannya. Jadi dia bisa mempunyai variasi atau memvariasikan atau mempunyai suatu pemikiran yang memang sangat-sangat baik di antara teman-temannya yang lain, ya. Oke, kita lanjutkan Ibu dan Bapak. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa sajakah perbedaan di antara keduanya? Jawabannya kita lihat di bawahnya. Ya,
Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Dalam pembelajaran berbasis konten, berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk mencakupan materi, kemudian menjawab serangkaian pertanyaan, tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa dan orientasinya pada nilai akhir. Itu bedanya ya Ibu dan Bapak ya. Nah sekarang segitiga belajar. Nah apa tuh segitiga belajar? Segitiga belajar itu ada asesmen, pembelajaran, dan kurikulum. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Kurikulum, seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan asesmen adalah proses mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Nah, berikutnya. Oke, Ibu dan Bapak, ada sedikit yang tadi terlewat, barangkali ada yang akan menanyakan tahapan asesmennya bagaimana. Tahapannya adalah asesmen diagnosis, kemudian formatif, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Demikianlah Bapak dan Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.